membahas tentang iman Kristen dalam pengembangan etika dan moral. Mengapa etika dan moral sangat penting dalam dunia modern? Di era kita yang serba cepat ini, kita menghadapi krisis moral yang nyata ditandai dengan meningkatnya dualisme, hedonisme, dan krisis identitas generasi muda atau yang sering disebut dengan kids zaman now. Berparah dengan pengaruhnya teknologi dan budaya global yang tak terbatas. Dalam konteks ini, iman Kristen menawarkan landasan spiritual dan moral yang kokoh untuk membimbing individu mengadaptasi kualifikasi kehidupan modern, memberikan arah dan makna dasar etika Kristen, firman Tuhan sebagai pedoman hidup. Kebenaran Alkitab. Etika Kristen berakar kuat dan kebenaran Alkitab yang mutlak, tidak bertanggungkan dengan firman Tuhan, menjadikan sumber hukum yang moral setinggi. Nilai inti, nilai-nilai kasih, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab membentuk ini dari etika Kristen, menginspirasikan karakter Kristus dan kehidupan sehari-hari. Iman Kristen lebih sekadar keyakinan. Ia adalah fondasi yang kokoh bagi pembentukan karakter dan kualitas yang hidup. Melalui iman yang hidup, generasi muda dilengkapi untuk menghadapi tantangan dunia yang kompleks, hidup dengan etika yang teguh dan menjadi terang di tengah kegelapan. Mari bersama membangun masa depan bangsa dengan nilai-nilai Kristen yang kokoh dan bermartabat, menghasilkan generasi penerus yang berintegrasi dan berdampak. Teman yang ketujuh, kita membahas kembali presentasi tugas kelompok tentang etika dan moral, di mana presentasi tersebut kita membahas tentang masalah moralitas dan memberikan pendapat tentang masalah-masalah tersebut yang telah terjadi di Kepulauan Maluku. Sedangkan pertemuan ke-8 kita UTS atau ujian masuk ke pertemuan 9, di mana kita membahas tentang perkembangan ekonomi di wilayah kepulauan. Destinasi pariwisata. Kepulauan Nauru memiliki 42 potensi wisata dan bahari yang unik, didukung oleh kekayaan budaya lokal dan beragam kuliner khas yang menarik wisata. Tantangan pembangunan. Meskipun kekayaan potensi Aru menghadapi tantangan seperti instruksi terbatas, akses pasar, dan kebutuhan akan pengolahan. Pertemuan yang ke-10 dan ke-11 kita membahas tentang tugas presentasi kelompok kasus iman Kristen dalam pengembangan ekonomi dan bisnis, di mana di tugas itu kami membahas tentang kasus-kasus yang terjadi di Kepulauan Aru, yaitu tentang kecurangan dalam penjualan, kecurangan dalam penimbangan, ataupun kecurangan dalam bisnis-bisnis lain. Di pertemuan yang ke-12, kami membahas tentang iman Kristen dalam pengembangan sosial kebudayaan kepulauan. Pertemuan yang ke-13, kami membahas tentang iman Kristen dalam pengembangan hukum dan politik, di mana kami mempelajari tentang kasus-kasus yang terjadi di Kepulauan Nauru. Terjadinya ketidakadilan, seperti kasus-kasus yang besar mereka kecilkan, sedangkan kasus-kasus yang kecil mereka perbesarkan. Itu saja sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan kata yang kurang tepat. Yang ke-15, kami membahas tentang etologi di Kepulauan Nauru. Kepulauan Nauru, sebuah permata di timur Indonesia, memukau dan aneka ragam hayati dan kekayaan budaya yang tak ternilai. Gugusan pulau ini adalah rumah bagi ekosistem laut dan darat yang unik serta masyarakat alat yang menjaga tradisi leluhur. Konsep etologi memahami relasi transformasi. Definisi etologi: studi tentang hubungan antara agama atau spiritual dan lingkungan, menekankan nilai moral dan etika dalam interaksi manusia dengan alam. Perspektif Aru, di Aru etologi bukan sekedar konsep, melainkan polisi hidup yang berintegrasi dalam praktik sehari-hari, adat istiadat, dan kepercayaan turun-menurun. Generasi transformasi. Masyarakat Aru memandang alam sebagai interaksi sakral yang dihormati dan dilindungi, bukan hanya sebagai sumber daya untuk edukasi. Pertemuan yang ke-15 kami membahas tentang iman Kristen dan ipteks. Iman Kristen dan ipteks ini memperolehkan hubungan yang kompleks dan sering disalahpahami antara iman Kristen dan ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika ipteks. Kita akan melibatkan bagaimana kedua dominan ini saling dapat memperkaya, bukan saling bertentangan. Mengapa topik ini sangat penting di era modern ini, di mana inovasi teknologi berkembang pesat, seringkali muncul resesi bahwa iman dan ilmu pengetahuan berada dalam konflik abadi. Namun, pengalaman yang lebih mendalam menunjukkan adanya potensi sinergi yang besar. Memahami hubungan ini berusaha untuk menghilangkan kesalahpahaman dan polarisasi, mendorong ideologi inklusif, mengadakan kemajuan ipteks secara etis, memperkuat iman dalam menghadapi tantangan sama. Definisi iman Kristen, hendak kepercayaan.
Alkitab sebagai wahyu, sumber utama kebenaran dan panduan bagi hidup bagi orang Kristen. Relasi pribadi, iman adalah hubungan personal dengan Tuhan, bukan sekadar seperangkat aturan. Mungkin itu saja sekian dari video saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan kata yang kurang tepat. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk ibu dosen dan teman-teman yang berada di Aru dan MND. Tuhan Yesus memberkati kita selalu di hidup yang baru. Shalom.